Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua dan Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru sekalian, yang saya hormati pula, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya lah kita hari ini bisa berkumpul di tempat ini tanpa kekurangan satu apapun. Ucap syukur kita bisa kita lakukan dengan melakukan aktivitas kita hari ini dengan penuh semangat. Nah, Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru semua, terima kasih saya ucapkan atas waktu dan kesempatannya pada hari ini mau hadir mengikuti sosialisasi. Judul saya adalah menumbuhkan nilai-nilai budaya positif di sekolah SDN 2 Tumora. Nah, ini adalah bagian dari aksi nyata calon guru penggerak di modul 1.4 atau modul 1 yang bagian keempat. Nah, di sini saya akan memaparkan materi tentang bagaimana itu budaya positif. Sebelum itu mungkin terlebih dahulu Bapak Kepala Sekolah memberikan sambutan sedikit untuk bagaimana itu budaya positif yang saya akan jelaskan sebentar. Untuk waktunya saya serahkan ke Pak Kepala Sekolah. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semua. Pagi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, dan lebih khusus Ibu Guru calon guru penggerak yang saya hormati. Dari pada hari ini saya akan menjelaskan sedikit mungkin apa yang didapatkan oleh guru penggerak dalam pembelajaran guru penggerak, yaitu di mana sosialisasi budaya positif di sekolah SDN 2 Tumora. Memang budaya positif ini kita sudah terapkan dari sejak awal di sekolah ini. Mungkin ada tambahan-tambahan nanti yang didapat oleh guru penggerak supaya ada tambahan kita nanti dalam rangka menjalankan tugas-tugas kita sehari-hari di sekolah. Jadi Bapak Ibu Guru yang saya hormati, mungkin budaya positif di sekolah ini sudah bermacam-macam kita laksanakan, bagaimana mengarahkan siswa kita supaya selalu mendapatkan nama yang baik, mendapatkan hasil yang baik. Kemungkinan dari guru penggerak nanti akan ada penambahan bagaimana tentang budaya positif yang lebih efisien yang dilaksanakan di sekolah kita ini. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Guru, Ibu Mina yang sudah lolos dari guru penggerak, dan saya harapkan nanti selama Ibu melaksanakan guru penggerak ini betul-betul bisa menunjukkan sifat-sifat yang baik, jujur, dan disiplin. Karena itu merupakan penilaian dari guru pengajar prakteknya nanti. Dan yang berikutnya, ilmu yang didapatkan oleh calon guru penggerak kita ini nanti supaya bisa diimbaskan kepada teman-teman guru kita yang lain. Dan saya harapkan juga bagi teman-teman yang lain yang masih memenuhi syarat untuk mengikuti guru penggerak ini, tetap kesempatan ini saya berikan supaya di sekolah kita ini makin banyak guru penggeraknya, maka sekolah kita ini akan lebih maju. Ya, jadi mudah-mudahan apa yang nanti dipaparkan oleh Ibu Guru penggerak supaya betul-benar ada manfaat bagi kita semua. Jadi itu sedikit penyampaian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Om Santi Santi Santi. Om. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih atas sambutan yang diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Baik Bapak Ibu Guru, saya langsung saja mempresentasikan bagaimana penumbuhan nilai-nilai budaya positif di sekolah kita, yaitu SDN 2 Tumora. Nah, pertama latar belakang kita menumbuhkan budaya positif itu yaitu
karakter anak-anak kita saat ini baik di sekolah maupun di lingkungan sekitar benar-benar jauh dari nilai-nilai kebajikan yang diharapkan, padahal sekolah sudah menerapkan budaya positif namun belum maksimal dan berdampak langsung pada murid. Masih perlu dibenahi ketidaksesuaian dengan kebutuhan dasar murid pada umumnya. Pada abad 21 ini, pengaruh budaya luar dan lingkungan sangat merusak karakter generasi masa depan anak. Maka dari itu, peran guru sangatlah penting dalam merancang sebuah strategi yang efektif dan berpihak pada murid untuk menentukan arah dan tujuan pendidikan agar murid kita tidak salah arah. Menurut saya, penerapan disiplin positif di sekolah merupakan unsur utama dalam mencapai tujuan pendidikan, yaitu merdeka belajar. Nah, tujuan khususnya penciptaan peserta didik yang memiliki nilai-nilai kebajikan pada diri, berpikir kritis, mandiri, bertanggung jawab, dan berprestasi. Perubahan paradigma. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu kita tinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah kita. Pembahasan disiplin kali ini akan meninjau teori yang dikemukakan oleh Dian Gomez. Sebelum kita gali lebih lanjut tentang teori disiplin itu sendiri, mari kita menanyakan model-model berpikir kita tentang disiplin itu sendiri. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Nah, Bapak Ibu, jadi ada teori kontrol sebentar. Sebelumnya ini teori kontrol itu sudah kita lakukan, cuman namanya saja yang baru saya ketahui atau Bapak Ibu ketahui mungkin sebentar ini. Konsep disiplin positif. Ada tiga motivasi perilaku manusia menurut Dian Gosen. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percayai. Jadi itu tiga motivasi manusia secara umum untuk mendapatkan motivasi dalam dirinya. Oh, kalau anak-anak dikasih hadiah, dia mau belajar. Itu salah satunya tadi sudah saya sebutkan. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan teori yang ketiga pada murid-murid, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai mereka percayai. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, maka setelah memiliki motivasi intrinsik yang ada dalam dirinya yang berdampak jangka panjang, maka motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik, berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Jadi maksudnya di sini tiga motivasi itu yang paling kita mau tonjolkan ke anak-anak, yaitu yang ketiga, bagaimana kita menumbuhkan motivasi intrinsiknya ada dalam dirinya. Oh, saya mau melakukannya karena ada kesadaran dalam dirinya, bukan karena oh takut saya tidak mau melanggar, tidak lambat ke sekolah, atau saya tidak mau bermain saat belajar karena nanti dihukum. Supaya tidak takut dihukum, jadi harus ada kesadarannya bahwa oh saya harus belajar supaya saya menambah ilmu, ada dalam dorongan dalam diri, bukan gara-gara hadiah atau gara-gara hukuman. Itu yang dimaksud dengan disiplin positif. Nah, untuk mewujudkan itu, mari kita mungkin selama ini sudah dilakukan oleh ibu guru penggerak kita, Ibu Fat, dan ibu guru lainnya, yaitu membuat peraturan kelas. Cuman di sini bahasa barunya supaya anak-anak itu merasa lebih nyaman, itu diganti menjadi keyakinan kelas. Setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Untuk terbentuknya budaya positif, pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar
bersama di antara para warga kelas. Jadi membuat kesepakatan kelas dari anak-anak itu sendiri. Dia akan mengeluarkan sendiri apa yang tidak boleh dia lakukan di dalam kelas dan apa yang harusnya dia lakukan. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Pertanyaan berikutnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mungkin jawabannya adalah untuk keselamatan. Pertanyaan berikutnya adalah, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker, cuci tangan setiap saat? Mungkin jawabannya adalah untuk kesehatan atau keselamatan. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, ataupun agama. Menurut Gossen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi di sini kita diajak untuk membuat keyakinan kelas. Biasanya keyakinan kelas itu dilakukan pada saat awal semester. Ketika sudah berjalan, mungkin di pertengahan keyakinan itu anak-anak sudah mulai lupa, boleh kita ingatkan kembali. Keyakinan kelas itu dibuat sebagai contoh, mungkin kemarin saya buat, misalnya diam saat guru menjelaskan. Nah, itu contoh satu kalimatnya. Supaya usahakan jangan menggunakan kata jangan, supaya kesannya supaya tidak peraturan. Jadi diam saat guru menerangkan itu boleh salah satu kalimat kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas itu dibuat di kelasnya masing-masing, pasti berbeda dengan kelas-kelas yang lainnya. Pembuatan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, yang pertama, meyakinkan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang muncul di dalam lebih terinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya suatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan kesepakatan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kayak kemarin itu bagus, cuman saya tidak bawa kertas, jadi dia sendiri setiap orang, apa yang dia mau kesepakati dalam kelas. Misalnya ibu tidak boleh menyontek, nanti kita suruh tempel dan kalimatnya nanti bisa gurunya yang luruskan, supaya menjadi kalimat yang lebih rinci dan konkret. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Berkata yang baik dan jujur, saling menghargai dan menghormati, menciptakan suasana yang bersih, tidak berbicara kotor kepada sesama teman, tidak mengganggu dan mengejek sesama teman. Masih banyak lagi contoh-contoh lainnya. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia secara umum. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita ingin mendapatkan apa yang kita inginkan. Sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi suatu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebiasaan, kesenangan dan kekuasaan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal ini sebenarnya dikarenakan karena gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi ini secara umum, kebutuhan dasar kita sebagai manusia itu kita butuh kesenangan, butuh cinta dan kasih sayang, butuh kebebasan, butuh penguasaan. Jadi anak-anak kita juga gitu. Misalnya kalau kita butuh kesenangan, jadi dengan kita membuat suasana kelas yang senang seperti yang nyaman, contohnya ibu guru kelas 6 sudah membuat kelasnya indah, sudah ada bacaan, sudah ada pojok baca, kelasnya bersih, rapi, sudah ada kesepakatan kelasnya. Kalau dia sudah senang di dalam kelas, nah berarti kebutuhan kesenangannya sudah dipenuhi. Yang kedua, cinta kasih. Mungkin selama ini juga saya masih belum bisa
mencintai, mengasihi anak-anak itu secara keseluruhan. Kalau nakal mungkin tidak selalu tidak sama kasih sayangnya kita dengan anak yang pintar, yang penurut mungkin. Jadi sekarang kita diajarkan memberi kasih sayang kepada anak-anak kita itu secara rata atau sama dari siswa satu dan siswa lainnya. Kebebasan ini dalam artian, misalnya anak-anak ini tidak bisa diam, dia memang karakternya itu tidak bisa diam, dia tuh suka kesana kemari dalam kelas. Jadi kita biarkan dia melakukan kebebasan yang sesuai dengan keinginannya, tapi terarah. Misalnya karena dia suka kesana kemari, pas kita lagi menerangkan, sudah selesai menerangkan, mau menghapus papan, tunjuklah anak yang suka kesana kemari tadi itu, atau mempunyai minat kinestetik, suka kesana kemari. Atau pada saat dia menjawab soal, suruhlah dia maju ke depan. Dia paling suka kesana kemari, itu berarti dia kinestetik. Minatnya, dia tidak bisa diam, dan seterusnya. Jadi kita berusaha memenuhi kebutuhannya agar tidak melakukan pelanggaran. Nah, ini 5 posisi kontrol. Kita sebagai seorang guru itu sudah melakukan 5 posisi kontrol ini, namun namanya saja kita baru ketahui. Dian Goosen adalah dalam bukunya bahasa Inggris ini, nanti guru yang baca aja, mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali peranan disiplin dalam ruang-ruang kelas kita selama ini. Apakah telah efektif, apakah berpusat memerdekakan dan memandirikan murid, bagaimana dan mengapa, mulai serangkaian riset dan bersandar pada teori kontrol. Goosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Ada 5 posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nanti dijelaskan apa itu penghukum dan selanjutnya. Nah, ini kurang besar tulisannya. Nah, bagaimana itu menghukum? Nah, di bawah ini adalah contoh peragaan yang dikutip dari Yayasan Pendidikan Luhur 2007, di mana ada seorang murid yang melanggar suatu peraturan di sekolah. Selanjutnya dialog seorang guru dengan murid tersebut. Misalnya satu penghukum dengan nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, jari tangan menunjuk-nunjuk. Akibatnya, ini yang diakibatkan dari perilaku kita yang seperti itu adalah memungkinkan murid marah, mendendam, atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret meja atau mencoret bukunya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid tersebut melihat motor atau mobil bapak ibu gurunya, akan mereka gores kendaraan tersebut dengan paku dan lain-lain. Jadi mungkin kalau ukuran anak SD tidak melakukan itu, tapi untuk anak SMA atau anak SMP bisa jadi dengan diberi hukuman, dengan dia tidak terima bisa jadi melakukan pembocoran ban atau lain-lain kendaraan gurunya. Membuat orang lain merasa bersalah. Nah, ini biasa saya lakukan juga, ternyata efeknya kalau menurut teori Goosen ini sangat buruk. Bisa kita biasanya sering melakukan gini, apakah kamu tidak kasihan dengan ibu guru sudah capek-capek menerangkan, orang tuamu suruh ke sekolah, suruh belajar, jadi kita buat dia merasa kasihan atau merasa bersalah. Ternyata akibatnya itu adalah akibatnya adalah murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap menghukum karena emosi akan tertahan rapat di dalam. Murid menahan perasaan, tidak seperti murid dalam di mana murid bisa mengumpulkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba meletus. Amarahnya bisa menyakiti dirinya sendiri ataupun orang lain. Jadi ternyata dari teori ini memberi rasa bersalah itu lebih kejam dari menghukum. Kita sebagai posisi kontrol teman, nada suara ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuh dengan murid, mata dengan senyum jenaka.
Akibatnya akan merasa senang dan akrab dengan dengan gurunya. Ini berdampak positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibatnya dari posisi teman menjadi posisi teman, Adi hanya akan membuat suasana bila hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut dan belum tentu melakukan yang sama dengan guru yang lain. Jadi kalau kita sebagai teman dengan siswa, jadi kalau dia ada masalah dengan yang lain, kita dicari karena dia pikir kita bisa melindunginya. Jadi ibaratnya murid ini menjadi manja dengan kita. Dia tidak akan mendengarkan perkataan guru lain jadinya. Jadi guru yang jadi temannya itu saja yang dia dengar. Itu dampak negatifnya. Pemantau, pada ciri-cirinya suara datar, bahasa tubuhnya formal. Akibat, murid memahami sanksi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan sesuatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat rasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal di kelas dalam waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memonitoring atau memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat. Karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Jadi pemantau ini gurunya tegas. Kalau dia melanggar, kalau memang konsekuensinya mengerjakan tugas pada jam istirahat, tidak ada toleransi. Dia kasih tahu harus melakukan konsekuensi dari kesalahannya dengan dipantau pada saat dia menerima konsekuensinya. Misalnya mengerjakan tugas pada jam istirahat, jadi gurunya tungguin itu apakah dia mengerjakan atau tidak. Itu posisi kontrol memantau. Nah, yang kita ditekankan ini posisi kontrol menjadi seorang manajer. Manajer dalam artian ini bagaimana kita menahan emosi. Yang saya pelajari itu manajer itu menahan emosi. Walaupun murid kita melakukan kesalahan, kita tetap harus bersabar, tidak boleh menunjukkan emosi di depan siswa. Ini ciri-cirinya: nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak peduli marah, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid. Tangan di pinggang berarti ini. Bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali karena perbuatan murid atau bersenda gurau mendapatkan dirinya sebagai teman murid. Fokusnya adalah, kalau sebagai manajer ini, fokusnya pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan suatu yang perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi memantau, guru akan melihat apa sanksinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Seperti contoh kemarin saya disuruh buat bagaimana itu posisi manajer. Contohnya saya contohkan kemarin itu Ais. Ais itu kan biasa kalau pas belajar dia menulis-nulis di meja. Nah, berarti dia sudah melanggar kesepakatan kelas. Kemarin kesepakatan kelas kami itu kan salah satunya menjaga kebersihan dan keindahan kelas. Jadi dengan dia mencoret, dia sudah melanggar kesepakatan kelas itu. Jadi pas penanganannya itu ternyata kita tidak bisa di depannya anak-anak semua itu. Jadi nanti jam istirahat kita panggil dia kalau posisi kontrol manajer. Begitu caranya, tidak boleh di depan teman-temannya karena bisa menjatuhkan mentalnya, nanti dia bisa malu. Jadi dipanggil dia pada jam istirahat. Nah, kita tanya dia, apakah dia kamu tahu tidak kenapa kamu dipanggil pada jam istirahat? Nah, ketika dia tahu, apa yang kamu lakukan? Melanggar peraturan kelas tidak? Kita ada penguatan di sana. Semua orang pernah bersalah, itu dulu supaya dia mentalnya tidak turun. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Hanya saja perbedaannya ada yang bertanggung jawab, ada tidak. Jadi tanya sama dia, sama anak itu,
apa bentuk tanggung jawab dari kesalahan yang dia lakukan. Ketika dia tidak bisa, baru kita guru mengarahkan, oh kalau kamu mencoret-coret meja berarti konsekuensinya berarti dia caranya bagaimana menghilangkan itu tulisan di dalam meja itu. Terus kalau dia suka menulis, kita kasih dia hukuman kertas. Misalnya materi pada saat itu membuat pantun, kita kasih dia kertas kosong sebagai efek jera juga, tapi positif. Suruh membuat pantun, boleh di rumah. Tapi dengan tulisannya dia hias bagaimana sedemikian rupa supaya hobi dia mencoret-coret, menulis-nulis itu bisa tertuangkan di dalam kertas itu. Jadi hukumannya itu mendidik dan membuat efek jera juga, karena dia merasa capek juga, temannya tidak dapat tugas seperti itu, dia dapat. Nah, itu salah satu contoh yang saya lakukan kemarin. Nah, ini juga yang saya jelaskan tadi itu namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi dengan melakukan itu tadi, teman-temannya tidak tahu bahwa kita sudah memproses tadi AIS ini. Dia bisa kembali lagi ke kelasnya, tapi dengan sudah lebih baik lagi, lebih kuat lagi karakternya. Selanjutnya, restitusi juga adalah proses kolaborasi yang diajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, memulihkan diri setelah membuat salah, menekankannya bukanlah untuk bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain, menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebijakan yang dipercayai. Sebelumnya kita telah belajar tentang teori kontrol bahwa pada dasarnya kita memiliki motivasi intrinsik. Kita selalu diingatkan bagaimana membuat anak-anak itu termotivasi dari dirinya, bukan gara-gara hukuman atau hadiah tadi itu. Nah, ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya adalah restitusi bukanlah untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan supaya kayak tadi itu tidak diulangi lagi. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Kalau kita sering menghukum anak-anak, jadi anak-anak hubungannya dengan gurunya itu jadi tidak baik. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Jadi kita memberikan anak-anak tanggung jawab itu dari dirinya, apa yang dia inginkan. Ketika tanggung jawab itu tidak sesuai, nah baru kita arahkan, oh kamu tidak bisa, kalau melakukan pelanggaran ada konsekuensinya yang cocok karena kesalahanmu tentang mencoret-coret, berarti hukumannya menulis juga, ada hubungannya dengan tulis-menulis. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi menguatkan. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid untuk berbuat salah. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi membuat kembali ke kelas lagi, tidak dalam ejekan teman. Oh tadi kamu dimarah ibu guru, kalau di depan anak-anak jadi yang lainnya lihat, oh kamu tadi dimarah, bisa jadi dia setelah itu diejek lagi, muncul lagi masalah baru. Ketika kita panggil secara khusus, nah dia merasa dihargai juga dan mentalnya ke kelas itu tambah bagus lagi, tidak ada rasa malu dengan teman. Jadi kembali ke lingkungannya dengan suasana yang lebih kuat lagi. Yang sudah saya jelaskan tadi ini langkah-langkah teori kontrol sebagai manajer tadi itu. Menstabilkan identitas. Pada saat misalnya Ais tadi melakukan kesalahan, kita menstabilkan identitas. Jangan dia baru datang kita langsung marahi dia. Bagaimana cara menstabilkan identitas itu? Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi kita berikan penguatan. Apa yang kamu lakukan tadi? Semua dia sudah jawab, oh mencoret-coret meja bu. Nah semua orang pernah melakukan kesalahan. Hanya saja ada kesalahan besar, ada kesalahan kecil, ada yang berulang, ada yang tidak. Kamu pilih yang mana? Kesalahan yang berulang atau sampai di situ saja? Nah jadi teori kontrol yang menstabilkan identitas ini, jangan biarkan dia merasa ketakutan bertemu kita. Jadi stabilkan dulu identitasnya.
Validasi tindakan, semua perilaku memiliki alasan. Nah, setelah dia tahu kesalahannya, tanya dia alasannya apa, kenapa kamu suka mencoret-coret meja. Nah, ketika dia bilang alasannya, nah, baru kita tanyakan keyakinan kelas mana yang kamu langgar. Oh, keyakinan kelas menjaga kebersihan dan keindahan kelas. Nah, pada saat membuat kesepakatan kelas, jangan lupa kita tanamkan kepada anak-anak ketika melanggar peraturan kelas itu ada konsekuensinya. Kalau macam kelas 5, kalau dia melanggar, dia membersihkan WC pada jam istirahat, bukan pada jam belajar. Jadi ada juga rasa takutnya anak-anak, oh jam istirahatku jadi terpotong untuk membersihkan WC jika saya melakukan kesalahan. Nah, itu sudah tertanam dalam dirinya. Nah, ini tadi segitiga restitusinya. Ketiga strategi tersebut dipersepsikan ada 3 segitiga restitusi. Langkah-langkah itu tidak harus dilakukan satu persatu. Banyak guru yang sudah menggunakannya dalam berbagai versi menurut gaya mereka masing-masing, bukan tanpa mengetahui tentang teori tersebut. Nah, ini memang saya yakin Bapak Ibu guru juga sudah melakukannya, hanya saja namanya saja kita tidak tahu. Kita sudah pernah panggil dia, kita sudah pernah tanyakan bagaimana dari dirinya, cuman hanya sekarang ini saya lebih mengingatkan dan ternyata yang namanya kita melakukan posisi kontrol menghadapi anak-anak sebagai manajer itu ada 3 langkahnya. Pertama kita panggil dulu dia ke suatu ruangan. Nah, kita tanyakan apakah dia sadar akan kesalahannya, baru kita kuatkan bahwa orang lain pernah melakukan kesalahan. Hanya saja marilah kita tidak melakukan kesalahannya berulang lagi. Kita kuatkan dia, menstabilkan identitas, baru tanyakan, dia tahu enggak? Jangan sampai di kelas kita itu tidak anak-anak itu tidak tahu, keyakinan kelas itu dia tidak tahu mana keyakinan kelasnya. Ketika dia tidak tahu, bisa jadi dia langgar. Jadi usahakan keyakinan kelas itu kalimatnya pendek-pendek dan dipahami dan ditahu oleh anak-anak kita. Setelah kita stabilkan identitasnya, tanyakan keyakinannya. Nah, habis itu validasi tindakan yang salah. Berarti kalau kamu salah, apa yang kamu lakukan? Ketika dia tidak tahu, saya tidak tahu Bu kalau salah begini, apa yang kita lakukan? Kita yang dari guru membimbingnya, kalau kamu salah begini, kamu harusnya begini. Jadi dari gurunya melakukan bimbingan untuk anak-anak. Jadi pada dasarnya anak-anak melakukan kesalahan itu karena tidak terpenuhi kebutuhannya. Yang kelima tadi itu, kasih sayang salah satunya tadi itu. Nah, menyampaikan atau menguatkan masalah segitiga restitusi ini. Ibu guru ada mau bertanya? Bapak ada mau bertanya? Tidak ada bertanya. Tidak, kalau saya saran ini bukan pertanyaan. Saran. Jadi ini apa yang dikatakan sepakatan kelas itu, kalau bisa apa yang disampaikan oleh guru penggerak tadi itu kita laksanakan semua di kelas. Berhubung sebenarnya masih ada teman kita yang sebagai guru penggerak, di mana kita yang tidak paham, mari kita bertanya pelan-pelan. Sehingga lama-kelamaan apa ilmu yang diterapkan oleh guru penggerak akan berdampak pada diri kita sendiri. Itu saja dari saya. Terima kasih atas tambahan dari Bapak Kepala Sekolah. Ya, saya mengajak juga ibu guru penggerak yang sudah ada di sekolah kita. Marilah sama-sama kita bergerak bagaimana memajukan sekolah SD 2 Timora kita ini. Salah satu langkahnya membuat kesepakatan kelas. Saya yakin Bapak Ibu guru sudah membuatnya, hanya saja mungkin belum 100% perjalanannya. Mungkin nanti lebih diperkuat lagi. Nah, untuk kedepannya saya juga akan ketika saya ada waktu, saya akan menyediakan waktu untuk Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mau bertanya atau mau melihat contoh atau apa. Saya membuka diri untuk Bapak Ibu kalau bertanya tentang bagaimana itu tadi kesepakatan kelas dan lain-lainnya. Nah, saya juga manusia biasa, saya juga perlu diingatkan kadang-kadang Pak, saya juga kadang-kadang juga punya posisi yang sangat sudah lupa lagi. Jadi saya minta sama teman-teman dan utamanya Bapak Kepala Sekolah untuk sering mengingatkan, tidak lelah-lelahnya mengingatkan kami guru-gurunya Bapak agar kedepannya anak-anak didik itu bagaimana karakternya yang utama, supaya dia sopan santunnya dan seterusnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini. Saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu guru semua, saya ucapkan terima kasih.
Nah, ada tambahan lagi satu. Saya diberi materinya itu ada komunitas praktisi lagi satu, Pak. Ada komunitas praktisi. Komunitas praktisi itu, Pak, sama dengan KKG mini, ibaratnya begitu. Kita lakukan di sekolah kita. Masalah yang kita bahas itu, yang kita rapatkan itu apa yang terjadi di sekolah kita. Nah, mungkin cuman namanya itu adalah komunitas praktisi. Komunitas praktisi itu ada sama kayak KKG itu, ada ketuanya, ada penanggung jawabnya, ada sekretaris dan seterusnya, ada program kerjanya. Maksudnya di sini kenapa dibuat komunitas praktisi, supaya masalah yang ada di sekolahnya kita ini secara cepat bisa diselesaikan. Ketika kita sebagai seorang guru itu pasti sering menemukan masalah-masalah di kelas. Nah, ketika itu biasa kita diamkan, kita sudah lupa jadinya. Jadi karakternya anak, nah itulah bertumbuh-tumbuh biasa jadi masalah yang besar. Maka itu kami diperintahkan untuk membuat komunitas praktisi. Namanya kita buat sebijak mungkin, sebagus mungkin supaya termotivasi dari nama itu. Misalnya yang bagus-bagus lah, yang supaya artinya itu bisa memajukan sekolah kita. Misalnya program kerjanya 1 bulan 1 kali kita rapat. Oh, guru A dia mengeluhkan, oh saya punya siswa ini begini-begini. Bagaimana caranya mengatasi? Misalnya ada kendala-kendala lainnya, bukan hanya di siswa. Misalnya kita sebagai guru, administrasinya dituntut. Misalnya kurikulum merdeka ini, saya belum paham tentang ini. Bagaimana? Yuk kita sama-sama hari itu kita cari bagaimana caranya. Misalnya kita tidak tahu menyusun indikator pencapaiannya ketika ini, bagaimana penilaiannya, bagaimana rapor kalau kurikulum merdeka ini. Nah, di situ bisa kita bahas bersama-sama di sekolah kita. Jadi komunitas praktisi itu masalah-masalah yang ada di sekolah kita. Ketika masalah itu kita tidak bisa selesaikan bersama yang ada di lingkungan sekolah itu, nah bisa kita cari narasumber, bisa juga. Nah, ketika masalah itu yang bisa di dalam bisa selesaikanlah di dalam. Jadi intinya untuk mempermudah kerja kita. Nanti saya rancang dulu bagaimana programnya, nanti kedepannya kita buat biar tidak lama, Pak. Misalnya kayak KKG itu kan misalnya 2 jam, 1 jam, kita 1 jam aja misalnya kita rapat masalah apa yang dihadapi oleh guru gitu. Solusinya bagaimana? Mungkin dari saya buntu, ada dari misalnya Bu Adolfnya sudah memberikan begini bagusnya kalau ada masalah seperti ini. Jadi intinya menyelesaikan masalah yang ada di sekolah itu. Gimana, Pak? Mungkin ada tambahan dari saya. Komunitas praktisi itu bisa juga pada saat nanti Bapak selesaikan KTS, biasanya untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi. Ini contohnya anak SMA, Pak. Ibunya mirip-mirip saya nih, gendut-gendut. Nah, Ini sampai mesti ditanya. belum ngomong siswanya. Mirip saya. Mirip saya gendut. Ini guru baru kan, guru baru. Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Makasih yang keluarkan hati. Sudah berapa kali terlambat? Coba kalau sekolah ngomong begitu. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. Harus keliling lapangan basket, Bu. Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi pentingku biasanya berbicara dengan nada tinggi, menarik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik dan psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan
tidak, kan dia bilang nanti bapaknya kalau siswa dihukum. Pendendam. Kalau tidak dihukum apa dampaknya? Saya menjelaskan. Kalau tidak dihukum apa dampaknya kan? Dan ini belum, ini belum penghukum Pak. Satu-satu Pak, satu-satu. Seandainya dibiarkan itu dulu, apa yang terjadi? Saya sabar itu dosen. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Ibu Naren. masih Kamu muda senang kan? ya bikin ibu susah ya? Jangan Kalau lama. kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Iya, Sangka ibu tidak bisa Salah ini, lebih anu lagi efeknya. Ini merasa bersalah. Dia tidak bisa mengungkapkan anunya. Duh Gusti Naren, Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Jantungan ibu. Jaga yang jantungan. Maaf sekali. Itu anu guru. Posisi pelaku merasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup Begitu itu dalam membahagiakan keluarga bisa bunuh diri orang. ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah. Kalau dipakai dalam keluarga bunuh diri yang Karena ibu takut dimarahin kepala sekolah, baru tidak boleh takut ini. anak jadi anu Pak, jadi rendah diri dia, semuanya nanti yang berani karena dia saya ini ternyata tidak terlalu pintar, tidak mampu. Anu nih teman saya. Sama kasusnya Pak, cuma penanganan. Naren, Aduh. Apa Ibu? wah sudah jam berapa Oh, ini jadi pemani nih, mulai bahaya. Iya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang lambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin Supaya seru. cepat sampai. Bisa kan? Bisa Teman jadi Bu. sahabat. Jadi dia bergantung nanti pasti ada ibu ini nanti. Kalau bikin apa di sekolah dari TV lagi. Ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Lambat lagi. Lari kencang dia. Bisa jadi ini bukan guru tahu hanya pemeran saja Pak. Pegawai Kemendikbud saja. Apa Ibu? Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Lalu saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan dalam ya. Baik Bu. Orang semangat
dia lapar. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini yang kita disuruh Pak. Nah ini yang masuk di guru manajer. Dari 5 posisi ini yang belum memiliki. Aduh. Tadi Bu, Selamat pagi Naren. maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya? Maaf Bu, saya lupa start saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, Bagus. kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu ya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol. Kita tahu dia punya masalah kan. Memiliki sikap disiplin Bahwa yang positif. dia Yaitu orangnya yang tidak mampu. bertanggung jawab dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak Guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap murid. Pada posisi inilah guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam yang bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Pak, kalau pemahaman saya, kalau misalnya tetap ada hukumannya, cuma hukumannya itu kayak mendidik gitu Pak. Jangan hukumannya menjemur kayak gitu kan, bisa jadi tambah orang baru. Jadi dalam hukumnya tadi apa yang dia lakukan kesalahan? Kalau dia suka baca coret, ambil kertas, suruh dia menulis. Kalau dia suka ambil buku ini, suruh dia membaca. Kalau dia tidak tahu, dia akan tinggal baca.
kuat. Kuat tangan jangan kepala orang. Kuat sebagai kuat sekali. Kasih kuat. Kalau itu kepala kembali. Ini bahkan keras, kalau bawahnya orang lembut tambah. Saya berhasil di sana. Dia pukul kemana daripada kemana gue. Sabar. Bah. Dua kali somerah. Bajingan tadi kan kita orang. Tapi lama-kelamaan dia senang dengan saya tidak ada di sana bisa berubah. Ini yang bosan bukan yang Saya juga tidak cocok. Karena hukum masih berbeda, masih kita punya sekolah. Saya berkata dulu dia lah. yang timbul hanya dendamnya Pak. Dia masih dendam, dia udah ini kan kita berapa di sini. Siapa yang kita lihat buang plastik, makanan, itu dia paling benar, ambil buang. Setiap kali dia akan berubah. Menunjukkan motivasi dalam diri anak-anak itu ya Bu. Itu apa? Semangat. Jadi kayak masalahnya kekuatan itu yang apa? Sudah sampai kekerasan itu boleh dipakai sama orang. Ini sekolah lewat dia. Nah, kelihatannya tadi kelas 5 itu yang anak itu anak diancam ke itu Pak tidak kasih melapor ke hari 5. Memang jam terakhir hari 5. Sudah. Break. Pak, iya. Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku udah dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman yang lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu. Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Sudah ngapain ini anak ini? Kalau itu kamu tidak begitu lagi. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya mengatakan udah putus Palembang. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang mengatakan keras. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi marah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai Bapak. Kurang biar video begini Min aku. Biar video begini. Orang cuma dia punya arus saja. Bacaan lebih banyak nih Pak baca. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Ada saya restitusi. Cuma ini dia mediano LMS ini. Di LMS sekarang tidak ada. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah itu tidak? Sedia Pak. Kalau kamu Kalau Revan saya bikin begini. iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru belajar dalam
manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita memiliki maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan ini. Satu, membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Dua, manusia tidak ada yang sempurna. Tiga, kita bisa memperbaiki masalah ini. Empat, saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. Lima, apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau menonjolkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. Satu, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. Dua, kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Tiga, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Empat, mungkin kamu bisa mempelajari sesuatu yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap membaikkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya. Geser ini menjadi orang yang dituju. Pertanyaan,